adalah PC gaming dalam genggaman dari Lenovo yang menurutku patut kalian lirik. Mulai dari controller yang bisa dilepas, dijadiin mouse, layar gede, chipset mantep, sampai aksesoris kacamatanya ini. Serius, kalau kalian gamer sejati wajib tahu. Ini dia Lenovo Legion Go. Kita mulai dari pengalaman unboxingnya dulu guys. Buat kacamatanya nanti ya baru kita buka. Boxnya memanjang gitu, berwarna dasar hitam dengan tulisan gede Legion. Di sini dikasih tahu fitur-fitur singkatnya ya yang bakal kita bahas lengkap sesaat lagi. Di dalamnya langsung disambut sama case yang diselimutin karton gitu dengan keterangan atau gambar dari handheldnya itu sendiri. Terus ada satu kotak lagi di kanan yang isinya chargeran. Oh ya, chargerannya support 65 watt USB-C ya, yang panjang juga kabelnya loh, sekitar 1,7 meteran. Dan ini dia case-nya yang cukup premium, ada tulisan timbul Legion gitu. Kalau ini harusnya lubang buat ngecas kali ya. Pas dibuka tebel juga loh case-nya, jadi kalau nggak sengaja jatuh paling nggak bisa keredam. Kita kesampingin dulu handheldnya, dan ini apa ya? Nanti kita cari tahu. Coba kita nyalain dulu ya, harusnya di tombol ini sih. Tapi kok nggak nyala? Mungkin coba kita colok chargeran dulu. Nah, pertama kita setup dulu yang sama persis dengan setup Windows biasa. Karena ini emang bener-bener PC ya, cuma dalam ukuran kecil. Setelah login, masukin pin, lanjut setup, akhirnya kelar juga. Dan ini dia guys tampilannya, berbasis Windows 11 yang udah 2-3 tahun lebih kali gua nggak pernah pakai Windows, jadi nostalgia. Pertama jangan lupa kita install app bawaannya Lenovo buat handheld ini, yaitu Legion Space. Wah, ada update controller juga, keren. Jadi buat yang nggak tahu, Legion Space itu app yang nyatuin berbagai gaming provider kayak Xbox, Epic, Steam, sampai Android emulator juga ada di sini. Jadi game-game yang kita install tadi jadi ada di satu tempat library. Habis itu ada settingan juga yang mencakup performance, terus display yang bisa ganti resolusi dan refresh rate. Ada controller dan juga bisa ganti lampu RGB. Habis itu tinggal download game kesukaan deh. Secara ukuran Legion Go ini lebih gede ya dibanding ROG Ally. Dibanding Steam Deck juga lebih gedean dikit. Tapi ini jadi nilai plus ya karena layarnya lebih gede dari yang lain. 8,8 inch dibanding 7 inch. Puas banget mainnya. Habis itu resolusi QHD+, 144 refresh rate, dan tingkat kecerahannya 500 nits. Untuk chipsetnya dia pakai AMD Ryzen Z1 Extreme dengan RAM 16GB LPDDR5X. Storage-nya itu 512GB ya, ada yang 1TB sih, tapi kayaknya nggak keluar di Indonesia dan Singapura. Dari sisi baterai dia punya 49,2 Wh dengan chargeran 65 watt. Habis itu Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 dan OS Windows-nya yang 11. Oke, sebelum kita inspeksi tombol-tombol yang banyak ini, mari kita cari ada lubang-lubang apa aja di gadget ini guys. Ada 2 USB 4 port bawah sama atas, slot micro SD, dan terakhir lubang kebahagiaan yang udah mulai ditinggalkan di HP, yaitu headphone jack. Nah itu tadi 4 lubang yang bisa dicolok ya. Ada lagi lubang-lubang yang nggak bisa dicolok. Misalnya speaker di kanan sama kiri sini. Terus untuk lubang yang cukup gede 4 biji ini buat buang panas ya. Yang kalau diperhatiin cukup jauh jaraknya sama slot micro SD. Jadi meminimalisir micro SD kalian bakal overheat nih. Yang mana ini sempat jadi isu di brand sebelah ya. Dengan inisial ROG ALL. Oh ya, sama di belakang sini juga ada banyak lubang-lubang buat kipas dan 2 lubang yang cukup tersembunyi di bagian depan yaitu mic. Dari lubang kita lanjut ke tombol-tombol yang mana ini banyak banget. Mulai dari controller sebelah kiri ada tombol buat buka Legion app. Habis itu kayak biasa sih joystick, D-pad, start, select, sama left trigger dan left bumper. Paling di belakang sini ketambahan 2 tombol lagi ya, Y1 dan Y2. Nah, kalau yang kecil ini buat lepas kontrolernya, tinggal pencet dan tarik ke bawah dikit. Kalau di sebelah kanan ada tombol quick setting yang bisa buat tampilin FPS monitor juga loh. Habis itu ABXY, joystick lagi, sama trackpad yang buat gua ini berguna banget. Khususnya saat di luar game ya, navigasiin kursor Windows, dan ada haptic feedbacknya juga loh. Sisanya right trigger, right bumper, memori 1, 2, 3, dan Y3. Ngomong-ngomong Y itu kepanjangannya apa ya? Sama di sini ada nyempil scroll juga. Lanjut bagian bawah ada switch buat bikin controller ini jadi mouse sama sensornya juga tuh. Caranya mesti dibantu sama alat bulat yang ada di case tadi. Sambunginnya gampang kok, tinggal ditempel aja karena dia magnetik. Nanti kita bahas ini lebih lanjut.
Terakhir ada tombol volume dan power di atas sini ya, dengan lampu RGB yang cukup informatif loh. Jadi kalau kita pindah ke mode performance, dia bakal berubah jadi warna merah. Kalau balance itu putih keunguan dikit dan quiet itu warna biru. Oke, overall yang gua rasain pas main handheld ini agak berat ya, tapi nggak yang banget-banget. Kalau sama controller gini, total dia sekitar 854 gram. Kalau tanpa controller, tengahnya aja 640. Kalau udah main sekitar 15 menit dengan posisi ngangkat gini, udah pegel sih tangan gua. Mesti nyender di meja. Atau, ini salah satu jualan utamanya, yaitu lepas controller dan congkel standnya. Jangkauannya pun cukup jauh loh, jadi layarnya ini bisa rebahan lebih enak, nggak terlalu tegak. Dengan mode gini, kita lebih leluasa dan enteng sih, udah kayak tablet aja. Cuman ya kita mesti genggam kontrolernya terus nih. Minusnya kalau mau merenggangkan satu tangan jadi nggak bisa karena nggak ada topangan lagi. Beda kalau lagi mode handheld bisa ditopang sama tangan lainnya. Ya plus minus lah. Sama satu lagi, tombol-tombol di belakang ini saat main bakal kepencet-pencet terus ya. Walaupun nggak berfungsi, tapi gue berasa ada feeling takut salah pencet gitu. Cuman untuk feel genggam enak sih. Ada lengkungan di belakang sini bikin nyaman. Terus tombol-tombolnya juga cukup clicky. Walaupun untuk tangan gua kontrolernya agak kegedean dikit. Paling ada satu agak minor sih di bagian depan sini. Untuk sudut-sudut tajamnya ini bisa dibikin sedikit melengkung bakal lebih nyaman. Nah, sekarang kenapa controller sebelah kanan lebih heboh daripada yang kiri? Karena yang tadi sempat gua bilang ya, bisa dijadiin mouse gitu. M1 buat klik kiri dan M2 buat klik kanan. Sama jangan lupa kita bisa scrolling. Untuk ngegame juga cocok ya buat tipe yang tembak-tembakan gitu. Paling satu tips aja biar genggamannya lebih enak. Kepala joysticknya bisa dilepas nih. Ini info valid ya, karena di case-nya sendiri udah dikasih tempat buat simpennya. Oh ya, untuk daya tahan baterai, gue sempat main dari 100% dengan settingan 1200p 144Hz dan thermal mode-nya balance. Main Forza Horizon 5 sekitar sejam baterai habis 52%. Lanjut main bola, hampir sejam juga, baterai sisa 5% ya. Total kurang lebih 2 jam main. Untuk settingan Forza dan bolanya gue nggak otak-atik ya, pakai defaultnya dia aja. Terus karena ini PC ya kalian bisa nonton, browsing, install app kayak WhatsApp gini dan macam-macam. Selayaknya PC pada umumnya. Dan biar lebih lengkap, tinggal dicolok ke monitor juga bisa banget. Tinggal konekin ke keyboard, wah tinggal buat kerja juga bisa. Next kita ke gadget yang gak kalah seru, yaitu Legion Glasses. Nggak usah bingung, anggap aja ini monitor dalam bentuk kacamata dan ada audionya juga loh. Sebelum kita cobain, intip dulu ada apa aja di dalam boxnya. Pas dibuka ada buku-buku yang tampaknya harus gua baca karena masih baru. Terus ada case dan kotak ini isinya banyak ya. Ada nosepad atau buat penyangga hidung. Habis itu ini nggak tahu sih buat apaan. Terus ini menarik nih. Jadi buat kalian yang pakai kacamata minus, plus atau silinder kayak gua gini, bisa bawa ini ke optik kalian dan kacanya diganti sama ukuran kalian sendiri, minus, plus atau silinder tadi. Jadi bakal pas nih pas nontonnya. Oh ya, penyangga hidungnya dapat 2 ya ternyata. Tampaknya ini buat si hidung mancung sama yang pesek deh. Dan terakhir dikasih kain lapnya. Next kita lihat ada apa aja di dalam case. Tentu kacamatanya itu sendiri. Dan ada kabelnya juga nempel di sebelah kiri. Impresi gua sama kacamata ini, wah agak tebel ya. Tapi kalau dilihat dari depan gini, kelihatan kayak kacamata normal. Di gagang kiri sini ada nyambung kabel dengan port Type-C dan kedua ujung gagangnya agak fleksibel ya. Jadi bisa dibengkokin supaya ngepas sama kepala kita. Di sebelah kanan ada tulisan Lenovo dan kiri Legion. Terus di bawah dia juga ada tombol buat gede kecilin brightness sama audio loh. Terus 2 lubang ini adalah speakernya, lengkap banget sih. Kalau dipakai gini, ya gelap ya. Cuman bisa kelihatan setengah doang dan itu pun samar-samar. Cara pakainya tinggal colok aja USB-nya dan otomatis bakal tampilin layar yang ada di Legion Go. Audionya pun juga cukup jelas. Buat performance-nya bagus kok, sejauh ini nggak berasa lag atau delay. Kalau kualitas gambar, jujur karena gua ada minus, jadi kurang bisa nilai sih. Di samping itu privacy kalian juga terjaga, nggak ada yang tahu kalian lagi main game atau nontonin. Dan tahu apa yang lebih wow lagi?
Karena ini konsepnya emang display eksternal, kita bisa pakai di gadget mana aja. Misalnya di iPhone USB-C gua, atau Android pun juga bisa. Pas cobain nonton YouTube, asik kok. Apalagi kalau dibikin full screen landscape gini. Main gamenya juga sama ya pengalamannya kayak di Legend Go. Keren sih. Oke guys, segitu dulu buat unboxing dan impresi Legend Go dan Legend Glass-nya ya. Buat review yang lebih dalam kayak benchmark, performance, dan lainnya bisa ke channel Jagat Review aja lah ya. Atau temen gue nih, Wisnu Kumoro. Mereka udah pro banget kalau ulas handheld game gini. Kalau gua jujur masih pemula sih. Tapi kalau banyak yang suka, kabarin aja. Kalau pada antusias ke depannya, gua bakal bahas handheld gaming lainnya. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa bantu like video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.